Untuk bab 8 itu akan membahas yang pertama keamanan data dan sistem informasi. Keamanan data merupakan aspek penting karena seluruh aktivitas maintenance tersimpan dalam database sistem. Kehilangan atau akses tidak sah terhadap data dapat mengganggu proses pengambilan keputusan maintenance. Tujuannya itu menjaga kerahasiaan data, menjaga integritas data, mencegah akses tidak sah, dan mendukung kontinuitas operasional. Nah, yang pertama itu ada authentication dan authorization. Sistem informasi maintenance menerapkan pembatasan hak akses sesuai peran pengguna dalam organisasi, yang dimana bertujuan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan data. Sistem keamanan pendukung itu ada firewall, antivirus, enkripsi database, monitoring aktivitas pengguna. Untuk pengguna, kalau teknisi itu hak aksesnya input work order dan laporan. Kalau supervisor itu validasi dan analisis data. Kalau manajemen itu monitoring dan pengambilan datanya. Selanjutnya ada backup dan recovery data maintenance. Backup merupakan proses penyimpanan salinan data untuk Kemudian ada backup dan recovery data maintenance. Backup merupakan proses penyimpanan salinan data untuk mengantisipasi kehilangan data akibat kerusakan sistem, human error, maupun serangan cyber. Data yang di backup itu ada data mesin, riwayat maintenance, jadwal preventive maintenance, data downtime, data spare part, dan KPI maintenance. Selanjutnya ada recovery system dan disaster recovery plan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sistem mampu meningkatkan kinerja maintenance dan reliability mesin. Evaluasi biasanya dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi sistem. Indikator dari evaluasi kita itu ada MTBF, MTTR, downtime rate, PM compliance, dan OEE. Selanjutnya ada KPI maintenance. Kinerja maintenance dapat diukur menggunakan KPI yang menunjukkan dampak implementasi sistem informasi maintenance. KPI yang downtime sebelum implementasi itu 18%, setelah 12 bulan menjadi 7%. Untuk MTBF sebelum implementasi itu 120 jam, setelah 12 bulan jadi 210 jam. MTTR sebelum implementasi itu 5 jam, setelah 12 bulan menjadi 2 jam. Yang dimana kesimpulannya untuk downtime itu menurun, MTBF itu meningkat, MTTR itu menurun. Selanjutnya ada peran sistem informasi pada green maintenance. Sistem informasi maintenance membantu perusahaan menerapkan konsep green maintenance melalui digitalisasi dan monitoring energi. Implementasinya itu yang pertama monitoring konsumsi energi, digitalisasi work order, pengelolaan spare part, integrasi IoT untuk energy monitoring, yang manfaatnya itu untuk efisiensi energi, pengurangan penggunaan kertas, dan pengurangan biaya operasional. Selanjutnya ada transformasi digital maintenance, merupakan perubahan dari sistem maintenance konvensional menuju maintenance berbasis teknologi digital dan data analitik. Teknologi utamanya itu ada CMMS, ERP, IoT, cloud computing, dan mobile maintenance. Digitalisasi memungkinkan seluruh data maintenance diakses secara real time oleh berbagai departemen. Tren dan masa depan sistem informasi maintenance, itu tren utamanya yang pertama ada predictive maintenance, machine learning, digital twin, big data analytic, dan IoT atau Industrial Internet of Things. Yang memungkinkan perusahaan itu memprediksi kerusakan sebelum terjadi. Ya, terus ada tantangan implementasi.
Tantangannya itu yang pertama bisa biaya investasi tinggi, yang kedua itu resistensi pengguna, yang ketiga itu kualitas data rendah, yang keempat itu integrasi sistem yang kompleks, dan yang terakhir itu ancaman keamanan cyber. Sekian presentasi dari pemaparan bab 1, bab 2, dan bab 8. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan baik lisan maupun tulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.